Halo semuanya, selamat datang di Parodi Sekolah Kehidupan episode yang keempat. Masih dengan gua, Ovan, sama Dewi, iya, dengan tuan judul rumah parodi sekolah kehidupan. itu kan tumpang tindih lagi. Capek gue. Kita kan autentik, jadi yang ini nggak usah di Ya, ini, oke, nggak usah oke, di. siap, siap. Jadi kita hari ini episode yang keempat ini judulnya itu um, lebih general ya, nggak terlalu spesifik kayak kemarin-kemarin tentang sebuah hubungan ya kan. Jadi tentang healthy relationship, hubungan yang sehat. Bukan begitu, Hmm, Dewi? betul. Jadi hari ini temanya tentang hubungan yang sehat. Kita mau belajar bareng-bareng eh, bersama kita berdua nih, teman-teman sekolah kehidupan tentang hubungan yang sehat itu seperti apa sih? Kita ada beberapa poin yang nunjukin apa ciri-cirinya hubungan yang sehat tuh contohnya tuh kayak apa sih? Nah, mungkin Ovan bisa bantu jawab. Hubungan yang sehat tuh kayak apa, Pang? Oke. Em, jadi kita meluruskan aja kali ya. Jadi hubungan yang kita maksud di sini itu bukan hubungan pacar ya mungkin ya, Wi ya. Jadi segala macam bentuk Hmm. hubungan gitu ya. Konteksnya berarti hubungan di sini adalah hubungan uh, yang kita punya connection yang kita punya antara kita dan orang lain. Hubungan sosial kali ya, Pang ya. Yep. Oke. Jadi kalau menurut gua nih ya, selama gua 30 tahun hidup di dunia ini, Oh, udah gua akan 30 tahun ya. 31 gua tahun ini kan. Sudah mengenyam asam garam kehidupan gitu kan, sudah melalui quarter life crisis gitu kan. Jadi menurut gue Hmm. hubungan yang sehat itu adalah sebuah hubungan yang tidak merugikan kedua belah pihak, Wi, gitu. Hmm. Selain nggak Hmm. merugikan, ya hubungan yang sehat itu juga harus bisa mendukung satu sama lain. Kita dengan orang lain yang punya connection ke kita tuh, gue rasa kalau misalnya kita bisa saling support, satu sama lain dan akhirnya bisa sama-sama bertumbuh, berkembang, itu merupakan salah satu hubungan yang top notch banget sih menurut gue. Hubungan yang sangat-sangat sehat. Kayak gitu. Nah, lu Asik sependapat banget nggak sama bahasa gue? lu, Bang. Top notch. Lu Ini sependapat gue nggak sama catat. gue? Sependapat, sependapat banget. Cuman mungkin uh, gue mau nanyanya itu lebih, lo tuh pernah gak sih Bang menyadari kalau, oh lo ternyata ini hubungannya gak sehat? Pernah dong, pernah. Maksudnya, gue bukan anak 5 tahun ya, Wi ya, jadi udah pernah, ya pernah ngalamin lah. Maksudnya dari temen ya kan, Hmm. dari hubungan percintaan juga kan. Nah, Cie. ya pernah lah ngalamin-ngalamin hal-hal yang gue ngerasa bahwa jadi toxic banget buat gue dan gue ngerasa gue nggak bisa berkembang gitu kan, dan disitulah gue ngerasa kayaknya nih ada yang salah nih dengan hubungan yang gue jalanin itu gitu kan. Bahkan kalau sama teman pun kita kan selalu dibilangin sama orang tua kita ya, bertemanlah dengan siapapun gitu kan, jangan pandang bulu. Itu benar, benar, cuman ya kita tetap harus memfilter yang bisa dekat sama kita itu siapa, karena nggak seluruh orang, nggak semua orang, nggak semua teman itu membawa dampak yang positif buat gua gitu loh. Tapi itu kadang kalau gue pengalaman gue Bang ya, uh, kayak nyadarnya kalau ini hubungan ini gak sehat. Itu kayak nggak immediate gitu. Ada jeda waktu yang lumayan, kalau lumayan lumayan lama kayak Hmm. mungkin kayak gue berprasangka baik dulu gitu loh. Oh ya mungkin ini enggak lah, kayak masih pengen, masih punya di benak gue tuh kayak oh enggak lah, si dia ini paling lagi bete aja, atau oh dia lagi nggak seperti, not like himself atau not like herself gitu. Jadi I give it another try Iya, sampai kayak nyadar ih ternyata begini ya udahlah, tinggalin aja hubungan kayak gitu, mau itu temen, mau itu
kolega, atau kadang-kadang ada saudara jauh yang sebenarnya kalau ketemu kayaknya bukan memberikan rasa nyaman. Setiap kali ketemu kayaknya ada aja yang bikin pulang-pulang tuh jadinya ngeganjel, jadi gak enak. Terus di gue-nya juga berkali-kali ketemu, ya udah deh, ketemu dia malah trauma gitu. Ntar yang ada pusing lagi ketemu sama dia. Mhm. Gitu gak sih? Iya, maksudnya kalau misal ditanya kapan kita menyadarinya ya pasti butuh waktu sih. Karena kan seperti kata pepatah, penyesalan selalu datang terlambat. Bukan begitu? Jadi kita tuh selalu Ini selalu gue mau selalu menyadari ini itu gue mau ketika udah nambah ini. terjadi gitu loh. Kan lo bilang penyesalan selalu datang terlambat. Ini gue mau taruh pin di sini. Gimana caranya biar kita nggak nyesel? Kan fungsinya belajar itu kan biar kita nggak kesandung 2 kali kan, Bang? Iya, betul. Penyesalan selalu datang ke belakangan. Nanti kita bahas di belakang sebelum terakhir gimana biar nggak nyesel. Iya, tolong dibahas ya, Wi ya. Ntar gue sign up. Ini kayaknya nih gue ngasih PR dak-dakan improve-nya luar biasa. Soalnya nggak ada di poin-poinnya Ini kita. improvise nih kamu nih. Iya, begitu. Nah, berarti wajar ya kalau punya masalah dalam hubungan, dan dalam setiap hubungan pasti ada bumbunya. Bumbunya itu yang masalah kan. Iya, iya, betul, betul. Karena kan setiap orang, apa ya, dalam hubungan sosial kan kita, namanya juga sosial, pasti kita berhubungan dengan orang lain ya kan. Kita nggak berhubungan sama diri sendiri gitu kan. Dan yang namanya kita berhubungan sama orang lain, namanya kita hidup di lingkungan sosial, pasti kita akan menemukan yang namanya perbedaan pendapat. Karena cara berpikir gua sama cara berpikir lo gak mungkin bisa sama 100% gitu, Wi. Jadi ya seringkali konflik juga tidak terhindarkan juga kan, karena itu karena cara pandang yang berbeda gitu loh. Nah, cara pandang yang berbeda ini kan bisa berasal dari banyak faktor ya, kayak mungkin aja background gitu, dari background karir mungkin, kemudian dari faktor Budaya. usia, ya kan, faktor usia juga itu yang lumayan terasa sih, gap cara berpikirnya gitu kan. Iya sih, jadi menurut gue wajar sih kalau kita ngerasa bahwa kita pernah mengalami hubungan yang tidak sehat, ya menurut gue sih itu wajar. Berarti bisa kita simpulin kalau ketika kita ngerasa hubungan kita ini, kita mulai mengevaluasi ini kayaknya hubungannya kurang sehat deh nih. Belum kita simpulkan ini hubungan tidak sehat terus kita pergi ya, tapi kayak ini kayaknya kurang sehat deh nih hubungan. Itu bisa dibilang artinya bisa disimpulkan di dalam hubungan itu memang banyak perbedaan ya. Dan kita belum tahu cara mengatasi perbedaannya itu. Iya, betul. Tapi kalau menurut lo sendiri nih, Wi, menurut lo em, dalam sebuah hubungan, perbedaan itu penting nggak sih? Atau menurut lo ya udahlah, yang namanya hubungan, kalau mau hubungan yang langgeng, yang bisa saling menguatkan, yang bisa saling bertumbuh, ya nggak boleh ada perbedaan, kita harus sejalan, sepikir, kayak gitu. Ini sebenarnya gue emang orangnya tuh suka keragaman. Justru gue suka yang apa ya? Gue suka I'm seeking something different gitu, yang beda. Itu justru menarik buat gue. Jadi gue memang magnetnya tuh kok, kayaknya ini beda deh. Yaudah deh gue kesana gitu. Nah, tapi pas udah nyampe sana, tiba-tiba gue kan ketemu perbedaan-perbedaannya nih. Gue membawa lah diri gue. Misalnya opini, pemikiran, gagasan. Terus ternyata gagasannya beda sama gagasan orang. Mungkin ego kali ya. Jadi ego, ketika gue menghidangkan gagasan itu ke meja makan sebuah hubungan sosial, gue pengennya hidangan gue tuh disantap sama orang-orang. Terus ternyata ada orang lain yang harusnya tuh yang kayak gini. Nah, di situ kayaknya konflik di gue muncul di situ tuh. Ketika orang lain ngasih hidangan lain gitu. Sedangkan menurut gue
ketika hidangan gue tersingkirkan dari meja, terus yang ada cuma hidangan orang dan gue cuma jadi tamu gitu, cuma jadi orang yang berdiri di pinggir-pinggir meja. Itu yang bikin gue dilema dalam menghadapi perbedaan. Tapi ketika ditanya, menurutnya perbedaan itu penting gak sih? Mungkin gue gak bisa ngomong penting gak penting di saat awal tahu perbedaan ya. Gue justru tertarik dengan perbedaan. Cuman yang jadi challenge adalah ketika gue udah ada di dalam sebuah hubungan itu, gimana caranya ngatasin perbedaan. Jadi kalau ditanya penting gak, gue gak jawab penting gak penting, tapi gue tertarik. Gue tertarik dengan hal yang beda. Hal yang gak lazim itu gue tertarik. Tapi pas udah di dalamnya, gue nemuin banyak tantangan-tantangan untuk bisa memanfaatkan hubungan itu menjadi something else yang bermanfaat buat diri gue dan orang-orang yang terlibat di hubungan itu. Terus cukup make sense gak sih? Terus kalau misalnya nih, oke, lu tertarik dengan perbedaan kan, tapi lu nggak bisa menjawab perbedaan itu adalah penting atau nggak penting. Cuman kan sebenarnya perbedaan itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan yang sehat atau nggak sehat nih, gitu kan. Nah, terus lu taunya gimana? Bagaimana lu bisa tahu bahwa ketertarikan lu terhadap perbedaan tersebut bisa membawa lu ke hubungan yang misalnya lebih sehat gitu loh. Sebenarnya kayak contoh yang gampang hubungan kita berdua kan emang ya, hubungan dua kepala yang ngisi suara di podcast Parodi Sekolah Kehidupan ini. Kita dua kepala yang beda, tapi kalau menurut gue bagaimana caranya gue mengidentifikasi hubungan ini baik atau enggak ketika gue ngerasa nyaman ngejalaninnya. Terus kayak gitu menurut gue bermanfaat gitu. Jadi ketika misalnya ketika ketemu orang, ketika meeting, manfaatnya itu nggak cuma gue rasain di saat gue ketemu orang-orang yang ada di connection itu. Ketika gue keluar, manfaatnya masih berbekas gitu. Jadi membekasnya tapi membekas yang baik. Mungkin lo bisa nambahin kali ya, gimana caranya tahu kalau lo ada di hubungan yang sehat. Tadi kan kalau gue membekas diri gue, tapi membekas yang baik dan bisa gue rasain walaupun gue udah nggak ada di lingkungan itu. Iya. Kalau gue sih kurang lebih sama sih. Jadi tentunya gue harus ngerasa bahwa hubungan yang kita laluin itu memiliki dampak-dampak yang positif gitu loh. Baik itu secara mental, ya kan, mungkin secara religius, atau mungkin secara karir gitu kan. Tapi yang perlu gue garis bawahi adalah tidak boleh ada satupun orang yang ngerasa dirugikan gitu loh. Itu baru hubungan yang sehat. Jadi seperti tadi gue bilang, kalau gue ngerasa gue bertumbuh gitu di karir gue gitu kan, dengan orang-orang di sekitar gue gitu kan, dengan hubungan gue dengan orang-orang di sekitar gue, menurut gue itu baik gitu kan. Tapi ternyata di mata orang lain mungkin ternyata gue melakukan hal yang mengganggu mereka gitu loh. Mungkin aja gue bertumbuh dalam karir gue mungkin karena memanfaatkan situasi keburukan orang lain kayak gitu kan. Akhirnya kan itu jadi gak sehat buat si lawan gue kan. Nah, itu kalau misalnya nggak ada hubungan timbal balik yang positif antara kedua orang, gue rasa itu hubungannya nggak sehat gitu loh. Jadi hubungan yang sehat menurut gue itu dimana kita bisa menjadi dampak ke orang lain dan berdampak juga ke diri kita sendiri, itu berdampak positif gitu. Menjadi dampak bagi orang lain dan berdampak ke diri kita juga. Jadi dampaknya bukan ke diri kita, tapi orang lain yang ada di hubungan itu juga merasakan dampak positifnya gitu ya. Karena kan sering ya, maksudnya kita tuh melakukan sesuatu karena
keinginan kita, karena keegoisan kita, kita berpikir bahwa itu bisa menyenangkan orang lain, tapi ternyata orang lain nggak Oh, berpikir iya. demikian gitu. Coba aja kayak sinetron-sinetron di Indonesia deh gitu aja kan ya. Oh, si antagonisnya tuh ngerasa kalau apa namanya dengan apa namanya dengan memberikan dia segala karangan bunga, segala apa namanya hadiah-hadiah gitu ke Itu gebetan. sinetron apa Bang yang lo tahu nonton? Kayak semua sinetron kayak gitu. Itu bisa memikat hati si wanita gitu kan. Bisa memikat hati si Mhm. wanita, bisa membuat wanita itu luluh hatinya. Tapi di satu sisi di Padahal sisi wanitanya mungkin dia nggak suka diperlakukan seperti itu. Jadi akhirnya itu jadi, membuat dia risih, membuat dia terganggu, dan akhirnya dia ngerasa bahwa nggak sehat nih si cowok ini ngedeketin si cewek ini gitu loh. Gitu loh, maksudnya hmm, kita bisa melihat dari TV-TV deh, dari sinetron-sinetron betul. tuh bisa kelihatan kalau misal satu orang doang yang merasa apa ya, yang merasa baik, yang merasa punya hubungan yang sehat, tapi satu orang yang lain tidak merasakan hal yang sama, berarti kan sebenarnya itu bukan sebuah hubungan gitu loh. Kalau cuma dari satu sisi doang itu kan sebenarnya bukan hubungan. Hubungan itu kan ibaratnya Benar. ada satu orang lagi, mereka ke connect, Hmm. itu adalah hubungan gitu kan. Sumpah gue udah kayak ini aja ya, kayak pakarnya aja gitu. Ya benar-benar. Tapi lu nggak nyuruh orang-orang nonton sinetron kan? Apa lu nyuruh? Gue nyuruh sih, Terserah sih. nyuruh nyuruh itu suara hati istri tuh bagus tuh, lagunya Rosa, tolong didengerin ya, hati yang tersakiti. Oke, oke. Tadi sebenarnya balik ke pertanyaan lo kan, lo nanya ke gue, penting gak sih sebenarnya menurut gue perbedaan? Hmm, Kan jawaban gue belum siap untuk jawab penting gak penting. hmm, Gue bilangnya gue tertarik dengan perbedaan. Itu hal yang menarik buat gue untuk gue telusuri gitu. hmm. Terus gue bilang gue ketemu challenge ketika gue ada di dalamnya, ternyata bagi gue nemuin kesulitan-kesulitan untuk mengembrace itu. Berarti kan sebenarnya gue sendiri punya menghadapi kendala dalam mengembrace perbedaan kan. Hmm. Nah, menurut lo sendiri, mungkin kita mesti bahas gimana caranya mengembrace perbedaan dalam hubungan biar kita punya hubungan yang sehat gitu. Dan mungkin yang kalau kita kuasain skill ini, yang tadinya kita mungkin hubungannya gagal mungkin bisa jadi berhasil gitu. Oke, mungkin Lu udah basic. kayak ahli relationship dong, Bang. Iya, emang makanya kan gue ngerasa gue ini apa Relationship expert. jadi di hotline service gitu kan, konsultan asmara gue lama-lama bu. Ini mah goyang-goyang nih, sorry sorry. Okay. Gue ditaruh di How perut. to embrace differences. Kenapa? How to embrace differences. Oh, Bagaimana mengembrace perbedaan. yang paling pertama, yang paling mendasar adalah merubah mindset gitu loh. Kita sering berpikir bahwa em, si A itu harus pendapat sama kita biar bisa menjalankan sesuatu gitu kan. Kita sering berpikir bahwa eh, yang namanya kecocokan ya harus punya kesamaan gitu loh. Padahal padahal perbedaan itu adalah sesuatu di mana kita bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain gitu loh. Wi. Kalau misalnya kita sama semua, cara berpikir kita sama, visi kita sama, semuanya sama, ya kita udah fulfilled gitu istilahnya. Kita buat apa lagi kita menjalin hubungan sama orang lain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita memiliki perbedaan, yang orang lain nggak punya, yang kita punya bisa bisa kita kasih ke dia buat buat jadi isinya dia. Dan begitu juga sebaliknya, orang lain bisa ngasih kita sebuah kelengkapan yang lain gitu. Jadi akhirnya kita menjadi apa ya, menjadi manusia Lebih sempurna. yang nggak eksklusif gitu loh, ya kan? Nah, Inklusif. ya Itu ya kayak slogan perusahaan apa gitu. jadi sebenarnya eksklusif atau inklusif sih, sorry ini gue agak odong bahasanya. Inklusif, benar inklusif. Oh, tadi gue nyebutnya eksklusif, Bu. Ya. Jadi berarti berarti Lanjut, lanjut, lanjut. berarti disitulah dimana kita bisa menjadi seseorang yang nggak inklusif kan, gitu loh. Karena kita saling melengkapi satu sama lain, gitu kan. Gak eksklusif, tapi Ih, inklusif. gimana sih kata lo tadi inklusif? Udah, Inklusif itu gue nggak mau bikin inklusif. episode 5 gue.
nggak, harusnya nggak eksklusif tapi Betul dong inklusif. gue pertama yang tadi kalau gitu Iya, kan. benar. Gua Benar-benar. revisi malah jadi salah. Ya, jadi Ah, bukan jadi manusia yang eksklusif ya, tapi yang inklusif. mm-mm. Karena adanya perbedaan itu gitu kan. Hmm. Nah, jadi Pertama merubah mindset berarti ya nomor satu. iya, nah merubah mindset itu supaya bisa menerima hal itu ya kita harus selalu berpikir bahwa selalu akan ada jembatan antara kedua belah pihak gitu loh. Kalau Hmm. misal kita mau berusaha, kita mau mengerti satu sama lain ya pasti akan ada Titik temu kali ya, titik selalu ada temunya titik gitu. temu. Betul, betul. Percaya bahwa ada titik temu. Iya. Nah, dan dengan adanya By the way, gue nyatet loh ini beneran loh. iya, iya. Dengan adanya titik temu tersebut kan akhirnya yang seperti gue bilang tadi, akhirnya kita berusaha melengkapi satu sama lain. Yang kita wawasannya cuman ada dua poin gitu kan. Dengan adanya orang lain masuk ke kehidupan kita, mungkin wawasan kita jadi bertambah jadinya jadi 3 gitu kan. Jadi akhirnya kita pun juga ikut bertumbuh, bisa saling support satu sama lain gitu, karena kita saling melengkapi. Gitu. Kalau Berarti menurut gue kan belajar sama Bapak Ovan, ya kan? Jadi kan gue bilang, gue tertarik, tapi gue menemukan challenge dalam mengembrace perbedaan. Berarti kan, menurut gue setuju. Karena, tapi gue gini, seriously, gue percaya kalau perbedaan itu memperkaya. Cuman masalah on and off mindset-nya itu sih, mempercayai bahwa ada titik temu down the road. Kalau ketika titik temu itu kita capai, terus akhirnya kita jadi kaya, wawasannya itu yang, kalau gue sih jujur gue harus berlatih terus sih untuk mempercayai titik temu akan kita capai. Jadi gini, kayak mungkin kalau gue gambar garis lurus, gue ngeliat perbedaan di titik starting point, di akhirnya itu wawasan yang kaya. Tapi di tengah-tengahnya gue linknya itu percaya akan ada titik ketemu, itu yang gue masih perlu belajar banyak. mungkin gue tambahin satu lagi nih yang nyambung ke situ. Secara gue pakar ini kan, pakar asmara. Sosokan banget. Padahal sampai sekarang masih jomblo. Jadi kalau misalnya ngomongin titik temu nih, ngomong titik temu kayak nama kafe kopi di mana gitu. Titik temu kopi. Nih, kalau misalnya kita nggak nemuin titik temunya ya, kita nggak ketemu tuh titik temu, ya udah tinggalin aja. Karena kayak yang tadi seperti yang lu bilang kan, untuk bisa menyadari itu hubungan sehat atau nggak sehat kan butuh waktu kan, ya kan? Nah, waktu kita menunggu kita menyadari itu pasti kita berusaha untuk cari titik temunya gitu loh. Nah, kalau udah kelamaan, kalau udah membuat kita drain, membuat kita nggak udah membuat kita nggak bersemangat lagi dalam kehidupan, kitanya nggak mengkonsumsi energi baik kali ya, energi baik. kita nggak menjadi diri yang lebih baik, malah kita memburuk gitu kan. Menurut gue hubungan-hubungan seperti itu harus ditinggalin gitu loh. Itu sign-nya kalau itu bukan hubungan yang sehat ya. Yes, betul. Jadi kita nggak selalu memaksakan ada titik temu gitu loh. Kita berusaha menghasilkan titik temu tersebut, tapi at some point kalau emang lo makin terpuruk, lo makin nggak bertumbuh, gua rasa sih udah saatnya kita lepas hubungan apapun itu, gitu loh. Karena ya udah semuanya sama-sama selfish gitu, nggak ada titik temunya sama sekali gitu. Berarti percaya bahwa pertama kan tadi cara lo ubah mindset kalau akan ada titik temu yang membawa kita dari perbedaan ke wawasan yang luas. Tapi juga harus kasih batasan waktu ya. Iya, mungkin kita nggak tahu kapan, tapi yang jelas saat toleransi lo udah habis ya di situ saatnya mungkin udah harus decide ya untuk menghentikan hubungan apapun itu. Udah kayak bener-bener kayak dokter asmara loh, Bang. Iya, jadi kalau teman-teman yang mau konsultasi boleh hubungin saya di nomor di bawah ini. Hotline.
hotline service, nanti akan ada operator-operator Cas. kami yang akan menghubungi Anda. Nanti Pak, passwordnya apa? Passwordnya apa? Dewi Cinta? Asmaraku, asmaramu. Udah singkatan podcast kita kayak gini, kita udah ngomongin dokter asmara lagi kan. Oke, yang kedua. Cara yang kedua. Tadi kan cara yang pertama. Mindset. Yang kedua, Apa cara kedua? kalau di catatan gue sih rela berkompromi satu sama lain ya. Kompromi tuh ngalah gak sih, Pak? Iya, bisa Ngalah. dibilang ngalah, tapi mungkin kalau menurut gue kompromi itu nggak selalu mengalah ya. Kompromi itu adalah adjusting, Cie. menyesuaikan, ya kan? Jangan lupa nomor hotline service-nya di bawah. Udah Aduh, kayak kameranya proven goyang-goyang banget nih, loh. taruh di perut gue soalnya. Mohon maaf. Kompromi. Tadi gue nanyanya kan ngalah. Belum tentu ngalah ya. Adjusting. Menyesuaikan. Ya, gitu. Karena apa ya, namanya dalam sebuah hubungan, kadang-kala kan kita harus menyesuaikan cara berpikir kita dengan orang lain. Kita harus menyesuaikan cara bekerja kita dengan orang lain. Bukan begitu, Dewi? Cara bekerjanya disesuaikan ya? Ingat loh, disesuaikan loh di perusahaan pip.gig. Tapi maksudnya gue mau nanya deh. Ngalah sama menyesuaikan bedanya apa? Ya kalau ngalah, kalau menurut gue ya, kalau ngalah lu menyerah. Oh, kalau ngalah kita kayak mengorbankan diri gitu ya? Iya. Kalau ngalah kita mengorbankan diri, ujung-ujungnya malah jadi nggak healthy Nggak sehat. relationship-nya. Gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan bukan berarti kita harus 100% giving up Ngikutin. dan follow their rules gitu kan. Jadi, tapi ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan dengan standarnya mereka, dan sebaliknya mereka juga mungkin ada saatnya di mana mereka juga harus ikut menyesuaikan dengan kita gitu loh. Ya pokoknya hal-hal yang bisa disesuaikan, yang nggak bisa disesuaikan, ya mau gimana lagi kalau emang nggak bisa disesuaikan, kan berarti nggak ketemu titik temu kan. Kompromi. Itu apply to any relationship ya? Any relationship. Kenapa? Di kerjaan ada. Hah? Apa? Di kerjaan ada. Enggak, gue tadi pengen mancing lo buka hotline lagi. Oh gitu. Sekarang ada ini fitur live chat loh. Coba di sebelah kanan bawah. Bisa ya, kalau nggak salah di YouTube bisa tahu nyalain. Iya. Gitu. Ya kan? Jadi gitu. Terus yang ketiga. Gitu sih. Yang ketiga. Oh, tadi ada catatan gue. Sorry. Rela berkompromi satu sama lain itu adjusting, menyesuaikan diri dengan lawan bicara, dengan ya teman dalam hubungan kita itu. Kalau gue sih di sini ada catatan nggak mau menang sendiri artinya ya, singkatnya, gampangnya. Yep. Terakhir? Menang sendiri. Terakhir adalah always listening, always understanding. itu tagline tau. Iya, itu tagline perusahaan apa ya? Always listening. Polytron ya? Bang ya? Polytron. Masa Polytron? Kayaknya bank asuransi deh. Asuransi deh kayaknya. Ya asuransi atau bank gitu. Always listening. Oh iya sih, kayaknya sih. Kayak asuransi ya. Kayak merek asuransi, benar ya? Iya. Lu googling ya? Enggak. Mohon maaf. Saya memang wawasannya kan sudah luas, Bu. Itu sih kali ya. Yang juga orang sering lupa ya. Apalagi kalau cewek kali ya. Cewek apa cowok sih yang susah dengerin? Sama lah. Kayaknya kalau menurut gue, cewek itu justru nggak lebih baik listening capabilities sih. Karena kan cewek suka ngerjain beberapa pekerjaan dalam satu waktu kan. Jadi instead of listening, ngapain lagi gitu kan. Iya, lebih suka arguing. Ya kan? Emang dilakukan cowok itu tidak salah emang. Emang gitu, semua dilakukan laki-laki.
Semua yang dilakukan laki-laki itu selalu salah, ya kan? Lalu cewek itu harus bisa denger juga, jangan cuman komplain, komen, ini itu. Oke, active listening artinya ya, selalu berusaha mendengar. Mungkin itu kalian nahan lidah kita untuk arguing, tapi coba untuk buka Mendengarkan saran orang. iya, mendengarkan pendapat, pemikiran Ya. orang Karena sebelum. siapa tahu memang kita yang salah sebenarnya ya kan ya Wi ya. Iya, iya. Kan kesempurnaan hanya milik Bunda Dorce. Oke. Tadi sih menarik sih kalau kita dengerin, siapa tahu kita yang salah, dan mungkin itu kali ya yang orang takutin ya, takut salah gitu. Jadi sebenarnya instead of nyari yang benar, nyari pembelaan gitu. Iya, iya. Ya nggak sih, kayak apa? Karena takut salah, jadi dia defensif gitu. Jadinya yang nggak ketemu-ketemunya di situ. Kayak itu anggota dewan. Oh, lu mau Ya jadi kalau kita ngomongin enggak. Kan kalau ngomongin anggota dewan apa? Aman, ya kan? Instead of ngomongin brand yang lain. Kan kita rakyat. yang itu maksudnya. Lo sensor ya. Gue gak mau tahu lo sensor. Pokoknya gue gak mau tahu lo sensor. Fine. Aduh, perut gue goyang-goyang. Sorry, ini kameranya bergejolak. Pokoknya lo cut dari situ. Terus, udah sih ya. Cepet loh kita. Iya. Berapa lama ini sih? Emang bukan cepet sih. Ini yang wajarnya segini kayaknya. Komprehensif. Enggak, ini cepat karena kita nggak ngomongin pengalaman kita, Wi. Sebelum-sebelumnya kan lama karena kita ceritain pengalaman kita. Coba lu ceritain pengalaman lo. Ya kan? Kayaknya lu baru dapat sesuatu deh hari ini. Apa gitu? Itu private ke dokter relationship. Oh, kira dokter Ntar gue jiwa. ngomonginnya hotline mah. Enggak. Ya, hubungin customer service di bawah ya. Hotline services di bawah. Cari Ovantinus_Tembrianto. Kirim ke 666. Oke, kita mau narik kesimpulan nggak? Tetap dong, seperti biasa. Ayo, ibu kesimpulan silakan. Ini gue ya, ternyata ya. Jadi kan topik kita hari ini tentang hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat itu pertama kalau kita hubungan yang tidak merugikan kedua belah pihak, saling ngedukung, gitu kan. Yang kedua, kita harus tahu kalau hubungan itu ya melibatkan beda kepala, melibatkan perbedaan gitu. Jadi perbedaan itu adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Nah, challenge-nya masuk ke di kata perbedaan itu. Gimana sih caranya kita embrace perbedaan? Gimana caranya kita menerima perbedaan itu? Ini yang gue catat nih ya, yang dari lo. Pertama, kita ubah mindset kita untuk percaya bahwa akan ada titik temu dari perbedaan yang ada. Dengan catatan, kasih batasan waktu. Kalau ternyata setelah kita jajaki, udah kita kasih waktu, ternyata tidak ada titik temu, ya udah itu artinya pertanda kalau kita nggak cocok di hubungan itu. Yang kedua, berkompromilah. Lakukan penyesuaian dengan teman kita. Ya kan? Penyesuaian itu bukan ngalah, tapi menerima orang lain tanpa mengorbankan diri ya. Yang terakhir, always listening, always understanding. Karena ada perusahaan yang ini loh, yang nge-charge copyright loh. Ya udah nanti di cut. Active listening instead of arguing. Intinya yang terakhir itu coba untuk mendengar lawan bicara kita yang ada di sebuah hubungan,
Karena bisa jadi kita yang salah gitu. Bisa jadi pendapat kita dari perbedaan itu, pendapat orang lain itu lebih baik gitu. Bukan pendapat orang lebih baik daripada pendapat kita. Jadi kalau kita nggak dengerin justru nanti hasilnya juga kurang baik. Mungkin ada satu yang ketinggalan. Atau Perbedaan dalam sebuah hubungan itu memiliki potensi untuk memperkaya wawasan gitu kali ya. Wawasan yang lebih kaya menghasilkan hasil hubungan yang juga jauh lebih baik. Sebelum jam to closing, jadi ada lagi catatannya apa sih? Gimana biar nggak nyesel? Ya tadi ya, kita harus mengimpress perbedaan dengan 3 cara itu ya. Yep. Ubah mindset, kompromi, sama active listening. Oke. Gila ya, kelas kita hari ini menarik, singkat, padat. Gak tahu sih, lebih singkat dari yang sebelumnya. Iya. Karena lu nggak cerita, karena lu nggak menceritakan keluh kesah lu, pengalaman lu. Kalau cerita panjang ya, gue yakin. Nggak, ceritanya nanti di akhir sesi ini. Ya sudah, kalau begitu. Oke, closing. Udah tagline ya? Kita udah ketemu tagline kita. Teman-teman sekolah kehidupan. Kita kan sapa teman-teman kita itu kan. Teman-teman sekolah kehidupan. Kita udah ketemu tagline-nya. Tagline-nya itu adalah dengarkan, cermati, pelajari. Jangan pernah bosan belajar karena hidup kita adalah